Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana Starina Arvina Zariati Naim. Saya dari kelas 1F. Saya di sini akan menjelaskan tentang translasi. Translasi adalah proses penerjemah urutan nukleotida atau kodon yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam amino yang menyusun sesuatu polipeptida atau protein. Translasi hanya terjadi pada molekul mRNA, sedangkan rRNA dan tRNA tidak ditranslasi. Proses translasi pada sel prokariotik dan eukariotik memiliki mekanisme dasar transkripsi dan translasi serupa, namun terdapat beberapa perbedaan dalam aliran informasi genetika di dalam sel. Molekul mRNA merupakan transkrip atau salinan urutan yang menyusun suatu gen dalam bentuk ORP. Molekul rRNA adalah salah satu molekul penyusun ribosom, yakni organel tempat berlangsungnya sintesis protein. tRNA adalah pembawa asam amino yang akan disambungkan menjadi rantai polipeptida. Apa itu kodon? Kodon atau kode genetika merupakan urutan nukleotida yang terdiri atas 3 nukleotida yang menyandi salah satu asam amino tertentu. Misalnya urutan ATG atau UAG pada mRNA mengkode asam amino metionin. Yang pertama, inisiasi translasi. Inisiasi translasi dimulai dengan menempelnya ribosom subunit kecil pada mRNA. Pada ribosom terdapat 3 ruang, yaitu E, P, dan A. Ribosom subunit kecil akan menempel pada mRNA dengan bagian P terdapat pada kodon start AUG dari mRNA. Kemudian datang tRNA yang memiliki antikodon AUAC yang akan terpasang dengan kodon AUAG dan AUAG pada mRNA. tRNA ini membawa serta asam amino metionin yang merupakan asam amino pertama untuk translasi. Berikutnya akan datang ribosom subunit besar yang menyatu dengan ribosom kecil tadi sehingga terbentuk kompleks ribosom aktif yang dapat bekerja menghasilkan protein subunit yang telah menyatu akan menempatnya tRNA tepat di ruang P pada ribosom aktif. Yang kedua ada elongoasi translasi. Elongoasi translasi merupakan proses penambahan asam amino terbaru terhadap rantai asam amino yang telah sebelumnya terbentuk. Ini diawali dengan datangnya tRNA yang memiliki antikodon yang bersesuaian dengan kodon dalam ruang A ribosom. tRNA tersebut juga datang dengan membawa asam amino tertentu yang sesuai dengan kodon pada mRNA. tRNA akan masuk ruang A, kemudian asam amino yang telah sebelumnya terbentuk di ruang P akan disambungkan atau diikatkan dengan asam amino pada tRNA yang baru di ruang A. Hal ini menyebabkan tRNA pada ruang P kehilangan asam amino, sedangkan dalam ruang A asam aminonya semakin panjang. Setelah itu ribosom akan bergeser menuju kodon berikutnya sehingga tRNA yang tadinya berada pada ruang P berpindah menuju ruang E dan tRNA dalam ruang A berpindah menuju ruang P. tRNA yang telah kehilangan asam amino dan sekarang berada di ruang E akan keluar dari kompleks ribosom, dan ruang A yang telah kosong memungkinkan datangnya tRNA yang baru bersesuaian dengan kodon dalam ruang tersebut. Proses ini akan berulang sepanjang rantai mRNA sehingga sesuai kodon yang kodon diterjemahkan dengan asam amino.
tRNA yang kehilangan asam amino dan sekarang berada di ruang E akan dikeluarkan dari kompleks ribosom, dan ruang A yang telah kosong memungkinkan datangnya tRNA yang baru yang bersesuaian dengan kodon dalam ruang tersebut. Proses ini akan terus berulang sepanjang rantai mRNA sehingga semua kodon diterjemahkan menjadi urutan asam amino. Dan selanjutnya ada terminasi translasi. Terminasi translasi atau akhir dari translasi terjadi saat ruang A sampai pada kodon stop atau kodon terakhir. Kodon ini tidak akan memanggil tRNA tertentu, tapi akan mengaktifkan faktor pelepasan yang menyebabkan ditambahkannya molekul air pada rantai asam amino yang telah terbentuk. Penambahan molekul air ini menyebabkan rantai asam amino lepas dari ribosom dan siap dimodifikasi sehingga menjadi protein yang fungsional. Setelah itu, kompleks ribosom dan mRNA akan terpisah dan proses translasi berakhir. Ribosom, subunit kecil, subunit besar, dan mRNA akan berpisah sehingga akhirnya dari proses translasi. Proses tersebut akan mengalami translasi ulang kembali oleh banyak ribosom yang berbeda. Translasi pada prokariotik dan eukariotik memiliki langkah dan dasar yang hampir serupa. Proses ini berlangsung dari ujung 5 menuju ujung 3. Jadi intinya kodon start berada di ujung 5, sedangkan kodon stop berada di ujung 3. Satu rantai mRNA dapat menjalani beberapa tahap translasi sekaligus, artinya beberapa ribosom akan memproses satu mRNA secara bergantian dan berurutan. Ini seperti seuntai benang yang memiliki banyak kancing. Benang diandaikan sebagai mRNA, sedangkan kancing adalah ribosom yang berproses. Ribosom yang terlebih dahulu datang akan terlebih dahulu memproses dan mengikat ribosom yang datang belakangan. Untaian ribosom yang secara bergantian memproses translasi ini disebut dengan poliribosom. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.